Berbicara tentang Indonesia tidak akan pernah habisnya, baik keindahan, bahasanya, budayanya, ekonomi, politik, serta sosialnya. Indonesia adalah negara dengan kasus korupsi yang terbilang tinggi. Sangatlah lucu jika dilihat ke belakang, korupsi di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh pejabat ternama dan mereka yang punya kedudukan tinggi di pemerintah maupun negara. Indonesia terpuruk akan hukum kasus korupsi. Ia bimbang, ia bingung, hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang. Mereka yang korupsi dan punya uang banyak bisa melakukan segala hal yang mereka inginkan. Bahkan mereka bisa hidup mewah meski sudah terjerat kasus korupsi dan dibuikan. Dilihat dari kekayaannya, Indonesia adalah negara maritim terbesar pertama di dunia. Negara agraris dengan 11% wilayah tropis dari total dunia, syarat akan sumber daya dan kekayaan alam yang terbentang luas bak permadani. Tapi, melihat akan hal itu, seharusnya Indonesia tidak miskin, tidak kelaparan, namun nyatanya Indonesia masih kekurangan segalanya. Tikus kantor dan semacamnya yang memanipulasi segalanya akan keuangan, keadilan, bahkan hukum kesejahteraan masyarakatnya, semua hilang dirampas mereka. Aku mohon, dengarkanlah tangisan mereka yang meminta hak yang seharusnya mereka dapatkan, tapi sudah kau nikmati dengan keluargamu. Tak hanya suara tangis warga, tapi negaramu yang meronta-ronta. Indonesia kalah akan kuasa para koruptor yang dikendalikan segalanya pemerintahan yang lemah akan hukumnya. Hai para koruptor, lihatlah deritanya para korban yang teraniaya. Kerasnya hukum rimba yang mereka tak mengerti asal-usulnya. Tak peduli rakyatmu menangis. Hai pejabat korup, sejahteramu hanya sekejap. Kemerdekaanmu hanya terbatas. Semua manusia mengharapkan kebebasan, tapi bukan itu kebebasan yang kami harapkan. Perang saudara menjijikan terjadi karena uang mereka memperkaya keluarga dan membuang imannya karena tergiur akan kekayaan semata. Lenyaplah kau koruptor, penindas bangsa ini. Pergilah. Tuhan, hukum macam apa ini? Semua tak adil dan semua tak sama. Hai pemerintah dan para pejabat, kau bilang negara ini adalah negara hukum. Tapi, hukum seperti apa yang kau maksud? Aku hanya butuh keadilan dan hakku kembali. Hukum mereka yang bersalah dan berikan kami yang tak bersalah. Namun terdampak imbas tindakan mereka, sedikit celah untuk menikmatinya. Apakah perlu? Dengan hukuman mati, korupsi di Indonesia baru akan hilang. Apakah dengan adanya hal tersebut, tidak akan ada pihak yang bisa membeli nyawa si koruptor untuk diselamatkan dari hukuman matinya? Terserah kalian, wahai pemerintah. Hukum apa yang akan kalian terapkan? Kami hanya butuh keadilan dan hak kami. Dan kami punya hak kan kekayaan yang ada di Indonesia. Rampas kembali hak kan kekayaan, buang jauh pembuat onar di negeri ini. Dan kembalilah tersenyum, wahai Indonesiaku. Majulah, majulah dan naiklah tanpa menindas rakyat kecilmu. Bahagialah tanpa harus membuat mereka yang di bawahmu menangis. Bangkitlah, bangkitlah Indonesiaku. Kau takkan memahami derita dan tangisku, karena keadilan bagi kami hanyalah sia-sia, karena kebodohan dan kebohongan yang selalu kau suapkan ke kami. Merah darahku, putih tulangku, ya Indonesia negeriku. Kejayaanku Indonesia direnggut oleh mereka yang tak bertanggung jawab.
Sekarang Indonesia beralaskan kemiskinan dan kematian, berkiblatkan keegoisan, kedamaian dan keadilan hukum sulit ditemukan. Harta kami dirampas, kekayaan kami dijual, bangsa kami terombang-ambing. Korupsi, oh korupsi, kau sungguh malapetaka bagi mereka yang tak punya, dan celah bagi mereka yang punya kesempatan menikmatinya. Kita adalah penduduknya, kita juga pewarisnya. Tapi, mengapa kita tidak bisa menikmati kebahagiaan bersama? Di balik hingar-bingar tawa yang kita lihat, terdapat tangis yang harus kita dengar. Karena hak mereka telah dirampas oleh segelintir kaum yang tak punya hati nurani. Hingga keadilan pun terabaikan. Kebahagiaan telah terenggut. Kemanusiaan telah mengkerut. Hukum pun mengerucut. Bahkan pasang surut dan tak punya sudut untuk menindak siapa yang salah dan siapa yang harus diselamatkan. Kini, hukum harus ditegakkan. Keadilan harus dikembalikan. Bukan sekedar mayoritas atau minoritas, tapi semua kalangan. Demikianlah podcast yang kami buat guna memenuhi tugas terstruktur dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Adapun sebagai pengisi suara yaitu Vina Nur Maklufat, Hanif Andrianto, Hanif Noval, Musrifayatun, Adi Setiawan, Wartini Nurzanah, Muhammad Noval Musaki, dan Eka Kusumastuti. Terima kasih.